Oke, baik teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas dan mempraktekkan bias butir menggunakan pemodelan ras ya. Jadi bias butir atau yang dikenal dengan nama differential item function. Nah, bias butir atau differential item function atau disingkat diff ini itu memiliki dua jenis sebenarnya, yaitu diff yang uniform dan diff yang non-uniform. Nah, untuk penjelasan secara teoretik ya, atau konsep mengenai non uniform dan non uniform ini, diff uniform dan non uniform ini, mungkin saya tidak bisa menjelaskan menggunakan kalimat yang panjang ya. Mungkin saya akan menjelaskannya menggunakan eh, praktik saja ya, praktik. Jadi kita akan mempraktekkan eh, bagaimana caranya mengolah data diff uniform dan juga diff non uniform, atau bagaimana kita mengidentifikasi diff uniform dan juga diff non uniform. Nah, oke. Nah, di sini saya punya punya data seperti ini, teman-teman. Nah, ini data ini tentang floris. Variabelnya itu variabel floris. Nah, floris ini tuh variabel dalam bidang psikologi sih. Nah, mungkin bisa diartikan seperti apa ya? Kalau di bahasa Indonesia kan tuh bisa diartikan seperti pertumbuhan yang utuh atau kesejahteraan yang utuh mungkin ya. Mungkin seperti itu ya. Bisa didefinisikan seperti itu kalau dalam bahasa Indonesia. Mungkin teman-teman yang psikologi atau yang bimbingan konseling mungkin lebih mengerti ya. Nah, jadi bisa diartikan seperti itu. Floris itu pertumbuhan yang utuh atau kesejahteraan yang utuh. Jadi pemahaman Floris itu mungkin lebih dari sekedar kebahagiaan. Ya. Yang saya pahami seperti itu ya. Pemahaman tentang Floris itu mungkin lebih dari sekedar kebahagiaan. Tapi dia bertumbuh secara utuh atau mengalami kesejahteraan secara utuh gitu ya. Nah, kalau secara utuh kan berarti semua aspek itu dia sejahtera gitu kan. Kan secara utuh gitu. Nah, itu. Jadi Flores itu kira-kira dimaknai seperti itu. Nah, terus em, data ini tuh em, respondennya mungkin sekitar 3 ribuan ya mungkin. Nah, terus apa namanya? Di data ini tuh ada data mengenai gender gitu. Jadi kalau kita mau melakukan mendeteksi bias putih atau div tadi kan memang kita perlu informasi tentang misalnya gender kan, atau pekerjaannya apa, atau misalnya pendidikannya apa. Kita perlu informasi tentang itu ya dari responden gitu kan. Nah, kalau di data ini tuh kan hanya informasi tentang gender. Nah, nah, ini sudah cukup sebenarnya untuk kita mengidentifikasi div ya, baik itu yang uniform maupun yang non-uniform. Nah, kita akan mengidentifikasi dua kriteria div ini ya, div yang uniform dan juga div yang non-uniform. Nanti saya akan melakukan dulu yang pertama, saya akan praktik dulu bagaimana melakukan atau mengidentifikasi div yang uniform, dan yang kedua akan saya praktikkan bagaimana cara mengidentifikasi div yang non-uniform. Oke, kita punya data seperti ini, lalu kemudian data ini sudah saya import ke WinStep ya. Itu sudah saya buat sintaksnya, yaitu ini yang ini. Nah, ini sintaksnya udah saya buat ya, biar video ini nggak lama-lama amat gitu ya. Nah, ini sudah saya buat ini sintaksnya. Jadi tinggal saya ya, masukkan aja kemudian saya masukkan ke nih ke WinStep. Nah, ini sudah jadi nih, sudah jadi dia. Nah, sudah jadi ya, sudah jadi. Nah, tahap pertama itu kita mau mengidentifikasi div uniform. Nah, div uniform itu ya div yang kita sering kita sering praktekkan gitu, sering kita olah gitu ya. Nah, div yang uniform itu ya seperti ini. Nah,
Ini div uniform itu yang seperti ini teman-teman. Jadi kita hanya melihat div ya, antara dua kelompok itu. Nah, misalnya kalau dalam dalam kasus ini tuh gender ya. Kalau misalnya teman-teman punya misalnya kelompok pekerja apa kelompok pendidikan, mungkin pendidikan gitu ya, misalnya SMP dibandingkan dengan SMA, dibandingkan dengan S1 misalnya. Jadi yang dibandingkan itu hanya antar per kelompok seperti itu gitu ya. Makanya disebut dengan uniform, artinya form yang seperti biasanya gitu ya. Kalau misalnya gender ya berarti antara laki-laki dan perempuan gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu disebut dengan div uniform. Nah, jadi kita akan melihat div bias putir antara laki-laki dan perempuan, gender ini ya, laki-laki dan perempuan. Nah, jadi saya pilih gender, ini saya tidak akan centang ya display grab. Terus kita pilih OK. Nah, muncul nih. Nah, ini div-nya muncul di sini, teman-teman. Nah, untuk melihat div-nya, untuk melihat mengidentifikasi div itu, kita akan menggunakan dua kriteria. Pertama itu div kontras sama probabilitasnya. Nah, untuk div kontras itu dia punya ininya, punya kriterianya itu. Nah, ini tuh ada di tabel ini tuh. Jadi kalau dia kategori A itu negligible atau tidak div dia. Nah, kategori A itu kalau div kontrasnya itu di bawah 0,43 nih. Tapi kalau nilainya sudah 0,43 ke atas, nah itu berarti dia sudah slide to moderate itu. Nah, tapi lalu kemudian kalau dia sudah di atas 0, dia sudah nilainya sudah 0,64 di kontrasnya ya. Nilainya sudah 0,4 ke atas. Nah, itu berarti sudah masuk large. Biasanya sudah large, sudah div-nya sudah large. Nah, sekarang kita lihat pada data kita ini. Nah, kita kan pakai kriteria probabilitas sama div. Nah, pertama kita lihat dulu div-nya. Div kontrasnya itu div kontrasnya semuanya kecil nilainya. Nggak ada yang di atas, nggak ada yang 0,43 atau di atas 0,43 itu kan. Nggak ada. Maka kita tidak menemukan ada item yang bias nih antara laki-laki dan perempuan gitu. Kita nggak menemukan. Kita nggak menemukan. Nah, tapi mungkin saja kita tuh ragu-ragu gitu ya. Kita masih belum puas gitu. Masa sih nggak ada yang div gitu ya laki-laki dan perempuan. Nah, kalau misalnya kita masih bertanya-tanya, kita masih masih apa ya, masih ragu-ragu gitu. Nah, menurut kita mungkin ada bias gitu. Mungkin saja laki-laki dan perempuan ini kita kelompokkan lagi. Laki-laki dan perempuan ini kita kelompokkan lagi. Misalnya yang laki-laki kita kelompokkan jadi, misalnya jadi yang laki-laki dengan kemampuan tinggi dan laki-laki dengan kemampuan yang rendah. Ya kan? Begitu juga perempuan dibagi itu yang perempuan yang kemampuan tinggi dan perempuan yang kemampuan rendah. Dibagi dua gitu. Lalu kita cari div-nya. Nah, kalau seperti itu caranya, maka itu disebut dengan div yang non-uniform. Nah, div yang non-uniform namanya. Karena kita membagi lagi tiap kelompok itu menjadi kelompok-kelompok lagi gitu. Nah, misalnya yang laki-laki kita bagi lagi dalam kelompok laki-laki dengan floris yang tinggi dan laki-laki dengan floris yang rendah. Begitupun perempuan kita bagi menjadi dua, perempuan dengan floris yang tinggi dan perempuan dengan floris yang rendah. Kita bagi dua tuh. Lalu kita cari div-nya. Nah, kalau dengan cara seperti itu nanti disebut dengan yang namanya div non-uniform. Nah, bagaimana cara melakukan div yang non-uniform? Kita ke step lagi. Kita pilih output tables, lalu kita pilih pilih item div ini. Lalu kita tambahkan di sini. Tambah. Di sini kan ditulis nih. For non-uniform div, use MA3. Jadi kodenya MA. Kodenya MA. 3 ini adalah kategorinya. Berapa kelompok yang kita buat. Misalnya di laki-laki itu, kalau yang ini kan MA3 ya. Berarti
Nanti di laki-laki itu dikelompokkan menjadi tiga kelompok, begitupun di perempuan dikelompokkan menjadi tiga. Berarti nanti mungkin ada laki-laki yang florisnya tinggi, laki-laki yang florisnya sedang, laki-laki yang florisnya rendah. Nah, tapi di sini saya hanya akan membagi menjadi dua kelompok aja, laki-laki dengan floris tinggi dan laki-laki dengan floris rendah. Maka saya pilih MA2, seperti ini. Lalu kita pilih, nah kita centang juga display graph, lalu kita pilih OK, lalu pilih label. Nah, ini muncul kan, muncul di sini. Nah, muncul di sini itu sekarang teman-teman bisa lihat di L itu ada L1 dan L2. Begitupun yang di P itu ada P1 dan P2. Nah, di div uniform ini, div non uniform ini, itu setiap kelompok itu dibandingkan dengan tiga kelompok yang lain. Misalnya L1 itu dibandingkan dengan L2, P1 dan P2. Begitupun yang lain seperti itu dibandingkan dengan tiga kelompok yang lain gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih, adakah item yang mengalami bias tuh? Nah, kita lihat tuh. Pertama kita lihat dulu di kontrasnya. Ada nggak yang di atas 0,43 atau 0,43 ke atas gitu ya? Ternyata ada teman-teman. Di sini tuh ada yang nilainya nilai div kontrasnya negatif 0,50 dengan negatif 0,46. Ini kan berarti div ini apa nilainya di atas apa di atas 0,43 kan, walaupun dia negatif. Nah, walaupun dia negatif tapi nilai div kontrasnya itu udah tinggi tuh di atas 0,43. Maka ini dia div ini dia div. Nah, div ini. Jadi kita lihat ini divnya antara apa dan apa. Coba kita blok, kita lihat. Jadi ini div di item 8, item FL8 antara, nah ini kan 0,50 kan. Nah, lalu probabilitasnya juga 0,00. Berarti div memang betul-betul div. Tapi divnya div moderate. Kalau kita lihat kriteria ini kan, dia divnya div moderate. Nah, itu antara L1 dengan L2. Teman-teman lihat antara L1 dengan L2. Nah, jadi antara laki-laki dengan kemampuan tinggi dan laki-laki dengan kemampuan rendah. Nah, laki-laki dengan kemampuan tinggi itu mungkin yang L1 ya. Lalu yang L2 itu laki-laki dengan kemampuan rendah. Nah, itu teman-teman. Nah, lalu yang lain juga seperti itu. Nah, ini kalau teman-teman lihat juga div ini antara ini di item 8 antara laki-laki L1 dengan P2. Jadi antara laki-laki dengan kemampuan tinggi dengan perempuan dengan kemampuan rendah. Nah, itu ada divnya, ada biasnya gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat juga di grafik, kita lihat. Nah, di grafik itu kalau kita lihat memang di item F8 ini itu kesenjangannya itu terlihat ya. Jaraknya kan jauh gitu ya. Nih, jarak. Nah, jarak kesenjangannya itu begitu tinggi gapnya. Nah, misalnya tadi kan antara laki-laki L1 dan L2 kita lihat. L2 itu ada di atas, sedangkan L1 ini L2 kan yang merah ini kan, L1 itu di bawah. Nah, berarti apa? Berarti ada bias di situ antara L1 dengan L2. Artinya, yang laki-laki dengan kemampuan tinggi itu lebih mudah untuk menyetujui eh, apa? Lebih mudah untuk menyetujui item 8 dibanding laki-laki dengan kemampuan rendah. Nah, kita lihat L8 ini apa ya sebenarnya? Item apa ini? Kita bisa lihat di sini. Glory skill. Nah, ini. Berarti item 8 ini yang ini. People respect me. Jadi, di sini kita bisa lihat di people respect me F8 ini, people respect me. Jadi, orang itu respect terhadap saya gitu ya. Nah, orang itu respect terhadap saya. Kita lihat ini dia. Nah, ini.
Jadi persetujuan kan, orang itu orang respect terhadap saya itu laki-laki dengan kemampuan tinggi, laki-laki dengan floris tinggi itu cenderung untuk menyetujui item ini. Jadi mereka itu mereka cenderung merasa bahwa eh, orang itu respect terhadap mereka. Itu mereka itu laki-laki dengan floris yang tinggi. Sedangkan laki-laki dengan floris yang rendah, mereka cenderung lebih merasa bahwa orang itu tidak respect terhadap mereka. Cenderung merasa seperti itu. Nah, itu teman-teman. Kita bisa lihat dari sini. Lalu juga diff antara laki-laki dengan kemampuan tinggi dan perempuan dengan kemampuan rendah. Nah, itu kan sama kan? Jadi laki-laki ini kan, laki-laki, ini saya hapus dulu yang merah apa merah muda ini. Itu dia nilai tengah kayaknya. Nah, itu kan teman-teman lihat P2 ini kan di atas. Nah, L1 kan di bawah. Artinya apa? Artinya laki-laki dengan floris yang tinggi, ya, itu mereka lebih cenderung lebih merasa bahwa mereka itu dihargai oleh orang lain. Orang lain itu respect terhadap mereka dibanding yang perempuan dengan floris yang rendah. Itu kira-kira seperti itu, teman-teman. Jadi itulah yang dinamakan dengan div non uniform. Jadi kita bisa membandingkan antara misalnya kalau kalau kasus gender ini kita bisa membagi lagi laki-laki itu dengan laki-laki dengan kemampuan tinggi dan laki-laki dengan kemampuan rendah. Perempuan juga begitu, perempuan dengan kemampuan tinggi dan perempuan dengan kemampuan rendah. Kita menemukan bahwa ini ternyata ada div gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan div yang uniform, kita tidak menemukan div. Tapi ketika kita menggunakan div yang non-uniform, kita menemukan div ya. Contohnya ini, di item 8 ini ternyata ada div gitu, ada bias. Biasnya itu terjadi misalnya antara laki-laki dengan kemampuan rendah dan laki-laki dengan kemampuan tinggi. Di mana laki-laki dengan kemampuan tinggi atau dengan floris yang tinggi, itu cenderung merasa bahwa mereka itu dihargai oleh orang lain. Atau orang lain itu respect terhadap mereka dibanding laki-laki dengan floris yang rendah. Begitupun laki-laki dengan floris yang tinggi, itu merasa mereka itu cenderung lebih dihargai. Nah, sedangkan perempuan dengan floris yang rendah, mereka merasa cenderung untuk tidak dihargai oleh orang lain. Nah, coba kita lihat antara P1 ya dengan P2. Kita lihat P1 dengan P2. P1 dengan P2. Nah, ini ternyata ya sama. Nih, ya. Jadi antara P1 dengan P2 juga itu ada diff di F item 8. Karena nilainya kan 0,43 kan, negatif 0,43. Berarti kan dia sudah masuk di kriteria moderate tadi. Dia sudah masuk di kriteria moderate. Sudah masuk di kriteria moderate. Berarti ya sama. Berarti ini memang di antara perempuan yang florisnya tinggi dan perempuan yang florisnya rendah juga ada bias di situ. Di mana perempuan dengan floris yang tinggi itu mereka cenderung merasa dihargai, ya, merasa orang lain itu respect terhadap mereka dibanding perempuan dengan floris yang rendah. Nah, itu teman-teman. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman. Eh, Perbedaan antara div yang uniform dan div yang non-uniform. Di mana ketika kita menggunakan div yang uniform, kita tidak menemukan ada bias di situ. Tapi ketika kita menggunakan div uniform, barulah kita menemukan ada bias di situ. Oke, saya kira demikian saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.